Sudah hari Kamis jam 8 malam hari ini, ketemu lagi dengan saya Anto Lutano di acara Talkative Talking About Automotive. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial di studio yang punya segudang prestasi nasional maupun internasional. Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol dengan pembalap Indonesia Dimas Eki Pratama. Selamat malam. Selamat malam. Mas Dimas atau Mas Eki nih? Ada yang manggil Dimas, ada juga yang manggil Eki. Oh gitu ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semasa pandemi ini apakah kegiatannya terganggu? Yang pasti sih pasti ada keganggu. Cuman tetap disiplin training juga. Training apa nih? Fisik. Yang sempat kendala mungkin latihan motor kalau untuk sekarang karena kondisi cuacanya masih belum bagus. Suka hujan gitu. Oh iya. Jadi training fisiknya apa aja, boleh ceritain? Jadi kalau fisiknya pembalap itu sebenarnya in general tuh baik banget karena bukan cuma sekedar latihan motor, karena kita juga harus latihan kardio, entah dari sepeda atau lari, terus juga bisa dari berenang, juga dari gym. Terus juga ya itu plus tambahan latihan motor. Latihan motor bukan seperti yang dibayangkan. Misalkan saya balapan Moto2 ke 2019, saya latihan pakai Moto2, enggak juga. Saya latihannya bisa pakai motocross, bisa pakai flat track. Oh. Jadi bisa pakai supermoto. Jadi sebenarnya latihannya ya banyak orang nggak tahu nih kenapa kalau pembalap MotoGP kok latihannya pakai motor motocross kebanyakan. Kenapa? Karena satu, dia ada rules nggak boleh pakai latihan motor balapnya, nggak bisa. Terus juga itu lebih kena ke agility-nya si rider. Terus juga untuk endurance, untuk fisiknya. Jadi kenapa banyak rider dari persiapan buat balapan mereka banyak main dirt bike karena itu salah satunya. Oh oke, ini menarik banget ya teman-teman Indika. Jadi buat yang suka balapan di track gitu ya, ternyata harus latihan fisik juga ya. Bahkan latihan juga motocross dan lain-lain. Karena banyak orang yang nggak tahu pembalap itu cuma sekedar ngegas motor doang. Betul. Ini pengetahuan baru nih buat teman-teman setia Indika yang sering mendengarkan Talkative. Nah ngomong-ngomong, Mas Dimas mulai karir balapan itu sejak kapan? Saya tuh balapan dulu awalnya kelas 6 SD. Itu waktu itu ngikut kejuaraan daerah di Depok. Karena saya orang Depok, ada di event daerah gitu di Depok. Terus saya ikut awalnya dari situ dan itu kelas 6 SD, saya lupa tahun berapa. Ini kelas 6 SD bawa motor apa ini? Dulu tuh pakai Satria 2 tak. Oh udah Satria 2 tak. Udah nyampe ya kakinya? Udah nyampe sebelah. Iya, awalnya di situ. Terus dari situ mulai agak kesulitan sebenarnya pakai motor 2 tak karena kenapa? Nggak ada engine brake. Jadi emang harus ngeremnya harus kuat gitu, harus bagus. Karena kan ya 2 tak kan pasti nyelonong semua gitu kan. Nah pas ke 4 tak itu baru mulai dapat feelingnya nih. Dan mulai ikut rutin kejuaraan daerah, kejuaraan nasional. Sampai akhirnya 2009 itu saya kan udah di sidit, udah di senior kalau di balapan nasional. Awal mulanya orang tua tuh, papa saya beli motor 2004 GSX 600. Ikutan kejuaraan super sport nasional di Sentul. Nah dari situ bisa sesekali masuk top 5 dengan motor yang tua. Sedangkan orang balapan pakai motor yang 2009 gitu kan. Selisih 5 tahun. Kan 2004 motor GSX tuh gede banget. Kebo, kita ngomongin Suzuki Kebo kan manggilnya. Nah sampai akhirnya 2010 tuh Matteo. Kan Matteo di Ducati. Oh kamu mau gak balap sama Om, dia bilang gitu kan. Itu Om Itali saya tuh. Oh ya boleh. Akhirnya kita join waktu itu sama Pak Nugroho kan, sama Ducati Indonesia. Nah di 2010 itu dapat 2 podium. Podium ketiga itu tahun kedua saya di Super Sport. Dari situ
2011 gabung sama Yamaha Indonesia. Iya, terakhir tuh kan 2010 saya Ducati Indonesia, terus saya dapat 2 kali podium kalau nggak salah di akhir. 2011 saya masuk Yamaha Indonesia, senang banget dong karena kenapa waktu itu kan tandemnya Doni Tata nih, yang kita tahu dulu former GP 2,5, GP 125. Ya. Terus sempat di WSS juga ya kan. Nah, wah, saya harus lebih baik nih dari dia gitu kan, ada motivasi yang lebih. Tapi saya ngingetin juga buat teman-teman, safety di jalan itu sangat penting karena ini saya ngalamin sendiri 2011 saya accident di jalan. Di jalan Pakai mobil tapi. Itu patah di kanan, tangan lengan kanan yang akhirnya jadinya sempat vakum 6 bulan. Pecah ban di jalan gitu. Pecah ban, terus kemudian mobilnya keguling, terbalik. Nah dari situ mulai aware nih kalau safety di jalan, entah naik motor atau naik mobil tuh benar-benar nggak ada untungnya sama sekali. Nah dari situ jadi lebih kasih tahu ke keluarga kalau emang waktunya kayak ban udah mau habis atau kayak braking remnya emang udah harusnya diganti. Yang perangkat 2 itu ban dan rem itu paling important banget buat kendaraan roda 2 atau roda 4 gitu kan. Nah balik lagi habis itu comeback setelah 6 bulan vakum, akhirnya sempat dikasih kesempatan main di kejuaraan lokal Qatar waktu itu sama Doni juga. Nah dari situ bisa perform nih bagus, dan 2012 udah tangan udah fit, akhirnya perform balapan Asia, akhirnya bisa balapan Asia juga nih sama Yamaha Indonesia, bisa in general top 5. Terus jadi best rookie of the year. Terus di nasional sayangnya selisih sedikit poin sama Doni, saya di klasemen 2 overall waktu itu. Oke. Nah akhirnya 2013 saya dapat tawaran dari Honda, dari Astra Honda. Akhirnya saya pindah ke Honda dari situ, dan pertama kalinya Honda Indonesia atau mobil Indonesia tuh menangin Suzuka Endurance 4 Hours di Jepang. Itu awal mulanya saya kira itu jadi batu lompatan saya, salah satunya tuh untuk ke step up. Nah dari situ saya dapat juga tawaran dari Honda disupport untuk main di Suzuka 8 Hours 8 jam. Itu bareng sama rider-rider WSBK tuh Jonathan Rea semua. Waktu itu ada Paul Espargaro juga, ada Stoner waktu itu kan. Itu benar-benar pengalaman yang salah satu balapan paling berkesan, karena kan endurance 8 jam, ada pembalap WSBK, ada pembalap MotoGP, sirkuitnya Suzuka legendaris. Wah itu, dan yang paling saya salut tuh supporter atau penonton di sana tuh benar-benar apresiasi sama seluruh rider ya, bukan cuma lokal Jepang atau bule. Tapi untuk rider Asia kayak Malaysia atau Indonesia atau Thailand tuh mereka juga respect gitu. Saya rasa ini salah satu yang harus diikutin. Iya betul. Karena kan rider mempertaruhkan nyawanya nih saat balapan, resiko tinggi lah. Ya. Emang itu pilihan rider, pilihan saya juga gitu. Cuman kita tuh perlu dukungan atau support yang seperti itulah sebenarnya saat event gitu kan. Iya, supaya ya kita lolos dan fighting aja untuk dapat yang terbaik kayak gitu. Wah betul, luar biasa ya. Nah kalau dilihat dari setiap balapan kan pasti punya nomor masing-masing kan. Nah Mas Eki ini ada alasan tertentu apa nih dibalik nomor motornya gitu ya? Karena ada di nomor bajunya. Jadi sebenarnya agak lucu sih, pengennya pakai nomor 26 kan, tanggal lahir saya kan 26 Oktober kan. Cuman ini emang dari dulu, dari mungkin SD kali ya. Saya tuh suka nonton Kapten Tsubasa. Terus waktu itu ada yang temennya tuh yang pakai nomor 20 tuh. Namanya siapa ya? Adalah temennya Kapten Tsubasa. Iya, saya agak malu nyebutin. Terus ya udahlah, karena pas balapan bebek pun nomor 26 tuh udah dipakai sama M. Nurgianto, ada pembalap senior juga. Jadi mau nggak mau kalau ada pembalap senior udah pakai nomor itu, kita nggak boleh. Yang junior atau pemula gitu kita nggak boleh pakai. Jadi ya udah nomor 20 kosong ya udah. Kayak gitu. Terus dari situ udah mulai jadi image nih. Oh Dimas tuh 20 gitu. Ya udah saya keep aja sampai sekarang. Terus juga
jadi ada proud karena kenapa kan orang 20 Dimas Eki gitu. Jadi ya udah saya keep terus sampai sekarang gitu. Seperti misalnya Valentino Valen Rossi 46 pakai gitu nomor kan. 46 gitu ya. Jadi orang juga taunya gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau Valentino Rossi kan identik nomor 46, warnanya kuning, biru gitu ya. Nah, kalau Dimas Eki warna apa nih? Sebenarnya saya sangat suka warna merah. Merah. Nggak tahu saya juga punya tanda lahir di sini kan merah. Oh, iya. Terus saya sempat dipanggil karena ada tanda lahir di jidat tuh red forehead. Gitu. Pernah ya. Terus dulu tuh sebelum MotoGP atau peraturan Dorna itu nggak boleh rider itu pakai 2 warna dalam satu nomor, kan kayak gini satu warna nih merah aja. Dulu tuh warna di nomor balap saya itu merah putih, jadi merah bawahnya putih. Bawahnya putih. Indonesia. Nah tapi terakhir itu saya rasa 2018. Setelah itu 2019 udah nggak boleh karena nggak boleh pakai 2 warna karena kalau di shoot itu agak bingung warna nomornya itu nggak ketahuan. Jadi si rider lewat nih kalau 2 warna kadang suka nyaru gitu. Oh, oke. Nah jadinya rulesnya sekarang semua bisa diperhatiin kan pakai Vale kuning, Marquez agak putih ke chrome gitu. Jadi semua jadi satu warna. Semuanya jadi satu warna untuk itunya ya, untuk nomornya. Iya. Saya senang sih merah putih karena kenapa kan udah identik, wah udah pasti ini orang Indonesia nih gitu kayak gitu. Betul. Tapi semenjak diganti jadi ya, saya suka merah ya udah saya pakai merah aja. Oh, oke. Jadi itu alasan dibalik nomor 20 dan warna merahnya ya. Iya. Karena merah kan berani. Wah, sebagai pembalap udah pasti berani ya kan, nyalinya udah pasti tingkat dewa deh. Nah, tahun 2017 dan 2018, Dimas Eki berhasil mengibarkan bendera merah putih di podium kompetisi FIM CEV Moto2. Iya. Boleh ceritain pengalamannya? Ini benar-benar salah satu pengalaman yang paling berkesan dalam karir balapan ya. Karena kenapa? Ya orang Indonesia pertama yang podium di Eropa saat itu. Terus juga jadi kilas balik 2014 saya pernah wildcard di Jerez 2014. Itu personal tim saya, orang tua saya juga ada naro uang di situ dan teman-teman yang sponsor. Itu benar-benar personal, terus saya tunjukin fotonya bisa. Jadi nama timnya tuh Disava, Abirawa, Star Racing. Kenapa? Disava, Dimas, Sarah, Farah itu nama adik-adik saya. Terus Star Racing ada almarhum Benny Jati. Terus Abirawa itu salah satu sponsor saya yang support ke sana, support dana ke sana gitu. Nah itu pure cuman kita orang nggak ada pabrikan. Pertama kali orang Indonesia berani personal wildcard ke sana di CV itu di Jerez, start 22, finish 11. Motornya motor apa waktu itu? Motor tuh FTR, pakai frame FTR. Waktu itu kita pakai timnya Hafiz Harin, Petronas. Jadi ada motor dia kan udah naik ke Pekalex motor tahun sebelumnya tuh direntalin biasanya gitu. Itu awalnya sebelum akhirnya disupport sama Astra main ke CV nih sampai akhirnya 2017 bisa podium di Barcelona. Terus 2018 podium di Albacete. Nah, pas abis podium itu di Sepang saya dapat tawaran karena rezeki juga mungkin ya. Terus juga ada replacement rider karena si Jorge Navarro tahun 2017 dia cedera. Saya gantiin di tim Gresini waktu itu. Federal Oil Gresini. Terus di 2018 di tim Tech 3. Karena Bo Schneider cedera. Tapi ya itulah mungkin ini buat acuan juga buat nanti generasi berikutnya atau ada di bawah saya. Kalau misalnya kita bisa perform di kejuaraan yang kita ikutin, nanti ada pintu lain yang terbuka nih. Contohnya ya alhamdulillah saya udah bisa dapat wildcard dari situ, akhirnya ngebuka jalan buat ke Grand Prix kan tahun 2019. Oh iya. Nah waktu itu yang lawan tangguh, yang paling tangguh yang Mas Dimas ingat tuh siapa ya? Saat di CV atau di saat di CEV Moto2. Di CV tuh jadi di CV itu unik banget karena di CV Moto3 atau Moto2 itu sebenarnya batu lompatan rider-rider dunia sebelum mereka ke Grand Prix. Entah dia nanti di Moto3 atau di Moto2. Contoh di Moto2 Luca Marini semua dari situ. Yang nggak ke Moto3 ya. Dari Moto2 Luca Marini ada.
terus Xavi Vierge. Terus banyak dah yang jebolan dari situ, entah yang dari Moto2 CV lompat ke Moto2 Grand Prix, atau yang dari Moto3 CV nih ke Moto3 Grand Prix, nanti dia lewat tangganya Moto2 lagi gitu. Oh. Jadi oke. emang si CV ini tuh emang batu lompatannya atau kelas event kelasnya sebelum mereka main ke Grand Prix. Oke. Padahal sirkuit yang dipakai kan juga sama-sama aja. Ada jadi dia Ada tuh beberapa yang ada sama ya? ada 7 track. Dan dia kan baik di Spanyol, cuman di Portugal aja, sama di Portugal ada 2 kali karena di Estoril sama Portimao. Terus 1 cuman Moto3 ada di Le Mans. Oh, Prancis. Karena dia supporting race-nya pas lagi event MotoGP. Jadi Oh, gitu. Moto2-nya nggak ada. Cuman uniknya di CV ini kadang satu race itu ada 2 balapan. Jadi misalkan seri 1 Moto2-nya 2 balapan, Moto3 1 balapan. Seri berikutnya kebalik, Moto3 yang 2 balapan, Moto2-nya 1 balapan. Begitu sampai akhir balapan. Oh, sampai akhir balapan. Jadi gitu. seru kadang kalau ada 2 race kan, wah race 1 ada miss nih, wah race 2 harus kita kejar lagi kayak gitu. Ya. Mas Dimas sempat vakum ya tahun 2020 balapan dari nasional dan internasional. Akhirnya Dimas Eki dipastikan lagi akan mengaspal di tahun 2021 di ajang CEV Moto2. Boleh cerita persiapannya bagaimana sampai hari ini? Yang pasti sih persiapan di 2020 juga saya tetap persiapan, walaupun belum ada latihan fisik tadi ya. Maksudnya latihan motor juga. Cuman mungkin nggak terlalu intens kalau kita udah punya kepastian kayak gitu, tapi at least saya sudah siap. Terus di 2020 sebenarnya agak dilema karena kan harusnya saya dapat beberapa wildcard di Grand Prix. Cuma karena pandemi yang tadinya sempat di awal tuh bakal kan seri Thailand pindah ke awal musim. Nah, sempat mau di sana sama dari Qatar ke sana, tapi karena pandemi jadi semuanya kena imbasnya lah salah satunya gitu. Tapi at least saya tetap siap. Dan alhamdulillah akhirnya di 2021 dapat support dari Mandalika Racing Team untuk balap di FIMSEP Moto2 Repsol Moto2 yang mungkin nantinya bisa jadi batu lompatan juga, karena sebelum kita masuk ke Moto2 Grand Prix lagi, mungkin saya harus tetap perform dulu di CV supaya nanti pas kesana lagi udah nggak nggak canggung lagi, mungkin bahasa santainya kan nggak canggung lagi. Jadi ya alhamdulillah sekarang tetap training disiplin, latihan motor, dan sekarang sih saya yang pasti lagi ngejar visanya. Susah soalnya sekarang keluarin visanya. Oh, tapi kalau buat atlet gitu, buat pembalap pasti banyak yang support dong dari pemerintah ya. Ya mudah-mudahan ada yang dengar di Talkative sehingga bisa membantu keluarin visanya lebih cepat ya. Saya sudah ke sana juga, jadi ada sesuatu poin yang harus diurus di sana di Spanyol. Oh, di Spanyol. Jadi tinggal ada surat dari sana, mungkin nanti akan lebih mudah. Oke, mudah-mudahan kita doain ya teman-teman semua ya. Amin. Nah, dulu kan Dimas pernah kecelakaan juga di ajang balap ya. Iya, 2019. Tahun 2019 ya. Terus kemudian cedera lumayan lama juga. Lumayan lama ya. Nah, itu bagaimana, boleh cerita ya? Sampai akhirnya terus kemudian mau bangkit lagi, nggak kapok gitu, terus akhirnya mau balapan lagi gitu buat 2021. Jadi 2019 tuh benar-benar kayak doanya tercapai kan, maksudnya tercapai tuh bisa main di level Grand Prix gitu, karena kan dari balik sedikit dari waktu SMP sih seperti tanya nih sama guru, kamu mau jadi apa cita-citanya, jadi pembalap GP gitu. Diketawain lah gitu kan. Yang lain kan karena dokter, guru, tentara, polisi dan sebagainya. Nah akhirnya kan bisa ke sana, cuman ya belum rezeki juga mungkin ya, karena di balapan di Asen saya ditabrak rider Italia tuh VR46 Stefano Manzi di lap pertama, terus akhirnya ternyata gegar otak di kepala yang nyebabin concussion berat ya bisa dibilang, karena saya nggak ingat apa-apa nih waktu itu. Akhirnya saya di reminder dari video, terus sempat MRI juga, sampai akhirnya sempat
tes karena seri minggu depannya itu ada balapan di Sachsenring Jerman. Nah di Sachsenring Jerman check up ke dokter, setelah 3 hari udah agak mendingan, dokter bilang oh boleh balap. Saat FP1 hari Jumat, lap pertama, masuk tikungan pertama semua goyang, nggak bisa fokus karena kata ya mungkin masih karena benturan itu. Lari 250, braking ke 80, semua goyang, nggak bisa fokus. Saya masuk pit, akhirnya diputusin, oh ya udah stop aja karena bahaya kan buat bukan buat saya doang tapi untuk rider-rider yang lain juga gitu kan untuk safety-nya. Nah akhirnya sempat vakum, stop ke Indonesia karena pas summer break sebulanan ya. Tapi ternyata sebulan itu nggak cukup buat recovery-nya concussion ini. Totalnya itu sekitar 5 balapan saya harus absen, plus 2 kali balapan karena ada replacement saat itu kan dari Indonesia. Akhirnya bisa balap tuh di 5 seri terakhir, seri Asia lah sama seri 1 di Valencia final. Sedih sih karena kenapa 7 balapan itu sangat panjang ya. Dan ketika kita balapan di seri Thailand 7 seri ini sangat bermanfaat buat rider untuk improve, untuk belajar, untuk tahu setup. Dan kan setup itu dinamis ya semuanya, motornya itu dinamis. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, wah si rider harus ngikutin nih. Sedangkan kita kan stop. Nah pas ketika mulai di sirkuit yang bareng-bareng lagi ya saya ada gap nih. Tapi akhirnya bisa deketin gapnya waktu seri di Malaysia. Seri di Malaysia bisa fight sama middle group. Cuman ya saya yang udah tinggal 1 seri lagi di Valencia gitu kan. Sedihnya sih di situ karena kan di GP ini bisa dibilang tahun ini 20 kali balapan. Sedangkan saya cuma tahunya beberapa track di Asia, Buriram, Sepang, plus Pacific Repsol kan di Jerez, Barcelona, Aragon gitu kan. Cuma sisanya kan nggak tahu nih. Jadi kita makanya perlu sebenarnya at least 1 year itu untuk adaptasi track, untuk tahu tracknya tuh seperti apa. Karena kan rider di situ udah bertahun-tahun dari Moto3 mungkin dari motor yang lebih kecil lagi lah di situ udah. Itu sih sangat perlu. Kalau menurut saya buat penjenengan rider jangan cuma kasih waktu setahun lah untuk mengenal track karena susah. Saya bilang karena kenapa kan yang rider yang lain itu udah banyak ngabisin banyak tahun di situ. Nah jadi waktu itu sekarang setelah kejadian terus kemudian dinyatakan sembuh gitu. Nah gimana dari support dari orang tua, keluarga gitu? Apa harus istirahat dulu gitu atau langsung balik lagi ke sirkuit? Sebenarnya kan udah jadi pilihan hidup saya jadi pembalap kan. Dan saya tahu resikonya tuh akan seperti itulah, ada salah satu resiko kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kalau saya pribadi sih nggak ada jalan buat mundur ya, tetap maju terus gitu. Cuman ya terkendala itu karena kalau semuanya sama-sama stop, mungkin pas saat mulai bisa fighting bareng. Cuman kan saat itu yang lain tetap continue. Nah itu yang ada sedikit gapnya ya. Yang ketinggalan sampai 7 balapan ya. Ya deh, kita doakan teman-teman semoga Dimas Eki sehat selalu. Amin. Ya, dan bisa membawa harum nama Indonesia lagi di tingkat internasional. Amin. Mas Eki, FIM CV Moto2 2021 ini mulainya kapan ya? Mulainya April di Estoril. Di Estoril itu di Portugal. Di Portugal ya. Nah, ini saya makanya ngejar supaya dapat visa untuk training di sana. Training bareng tim di sana karena yang pasti kan tim di sana update banget training rider dan kita bisa kadang latihan tuh sama rider Moto2 GP atau sama rider MotoGP. Kayak waktu saya di sana kan bisa latihan sama Alex Marquez gitu kan. Itu sebenarnya salah satu keuntungan kalau kita udah di Eropa. Kenapa? Kita bisa latihan sama mereka, at least bisa bangun confidence lebih awal. Wah di moto trainingnya kita bisa bareng, bisa fighting gitu loh. At least pas lagi naik motor yang emang balapannya ada confidence yang kita pegang lah.
Kayak gitu sih. Makanya saya kejar banget supaya bisa dapat visa untuk berangkat ke sana gitu. Oke, nah sekarang timnya apa nama timnya? Nama timnya Pertamina Mandalika Racing Team. Pertamina Mandalika Racing Team. Siapa aja di situ pembalapnya selain Dimas Eki? Jadi sebenarnya kalau di awalnya kan saya untuk turun di Moto2 Grand Prix, tapi ternyata ada sedikit kendala. Jadinya di Moto2 Grand Prix itu ada Thomas Luthi, ada Boben Schneider, dan di CV-nya ada saya. Kalau dari struktur nama timnya seperti itu. Oh, oke. Jadi biasanya nanti pas latihannya yang CEV dan moto yang Grand Prix-nya tetap bisa latihannya bisa bareng. Makanya keuntungannya rider-rider yang di Eropa, mereka nggak terkendala untuk moving dari negara dia ke negara karena bisa pakai mobil gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya bisa diantisipasi latihan di sini, cuman agak kurang sedikit ada maksimal lah, karena kan kalau latihan di sana bisa sambil latihan bareng sama rider yang emang udah main di Grand Prix gitu. Iya. Bagaimana Dimas Eki ngelihat Mandalika nanti ya? Karena kan nama timnya Pertamina Mandalika Racing Team kan. Yang pasti sih harusnya buat seluruh orang Indonesia atau rider Indonesia harusnya bangga ya. Kenapa? Karena kita lihat positifnya, mungkin ini bisa seperti kayak SIC ya, Sepang International Team ya. Petronas itu kan. Kenapa? Karena dia tim Malaysia punya tim dari Moto3 sampai MotoGP, punya fasilitas atau semua penunjangnya itu benar-benar yang top level lah. Jadi tinggal anak-anaknya atau rider-ridernya dari Malaysia, kalau emang bisa perform, pasti diangkat terus nih. Nah mungkin dan harapan saya juga untuk Mandalika Racing Team ini akan seperti itu. Jadi nantinya mungkin Mandalika bisa nambah dari Moto3, Moto2, nanti tahun berikutnya bisa nambah lagi MotoGP, nanti jadi rumahnya rider-rider Indonesia buat balap di Grand Prix. Plus kita punya track Mandalika Circuit nantinya di Lombok. Jadi at least ada satu home race-nya kita nih. Home race-nya pembalap Indonesia nih nanti di Mandalika. Dan bisa jadi benefit juga, kita tahu track-nya, kita tahu racing line-nya lebih awal daripada rider-rider yang lain lah. Contohnya ketika balap di Malaysia, rider Malaysia tuh biasanya lebih perform lah, karena dapat dukungan fansnya, dapat dukungan dari teman-temannya, terus dia juga tahu tracknya lebih awal gitu. Oh iya. Benefit itu lah. Gitu. Keuntungannya menjadi tuan rumah lah ya. Benar. Ya. Benar banget. Betul ya, kita doain lah ya, karena Mandalika masuk di kalendernya MotoGP internasional kan. Jadi mudah-mudahan pembalap Indonesia yang menang nanti di Mandalika ya. Amin. Nah terakhir Mas Dimas nih, udah gak terasa kita udah ngobrol hampir 1 jam ya. Apa pesan-pesan buat teman Indika dari Dimas Eki? Dan gimana teman-teman Indika bisa tahu perkembangan atau nanti mau ikut dukung Dimas Eki di balapan nasional atau internasional? Pasti sih buat teman-teman Indika yang suka motor atau suka mobil, yang paling diperhatiin pertama untuk di jalanan safety-nya itu yang tadi saya ingetin. Terus juga jangan lupa selalu dukung atlet-atlet Indonesia, entah itu pembalap motor atau pembalap mobil atau atlet-atlet olahraga lainnya, karena mereka ini salah satunya yang bisa bawa bendera merah putih berkibar atau lagu Indonesia Raya berkibar di negara orang saat tanding. Kita perlu dukungannya, perlu supportnya, perlu doanya, karena itu salah satu bagian buat penyemangat saya pribadi gitu. Terus harapannya mudah-mudahan tahun 2021 ini bisa berjalan lancar, bisa jadi MotoGP di Indonesia. Terus saya juga bisa perform balik dan bisa comeback ke Moto2 lagi. Yang bisa mau lihat update-nya bisa juga lihat di Instagram saya Dimas Pratama 20, atau mungkin bisa langsung cek juga ke Instagramnya Mandalika Racing Team. Di situ ada update-update-nya
tentang seputar tim atau seputar latihan saya juga. Oh oke. Nah buat teman-teman Indika, buat yang mau kasih dukungan untuk Dimas Eki Pratama bisa ke akun Instagramnya di @dimaspratama20 atau di Mandalika Instagram Racing. @Pertamina Mandalika Racing Team ya. Jadi nanti di situ boleh kirim pesan-pesan semangatnya. Ya. Gitu, dan juga mungkin mau kirim-kirim fotonya. Iya boleh. Nah, boleh juga biar semangat kan. Iya biar semangat. Supporter dari Indonesia. Luar biasa, terima kasih buat tamu spesial kita malam hari ini Dimas Eki Pratama, sang pembalap tanah air yang sudah mau gabung dan ngobrol-ngobrol dengan saya Anto Lutano di acara Talkative malam hari ini. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM atau dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Cuma di Indika FM. Saya Anto Lutano pamit, sampai jumpa minggu depan. Mas Eki, terima kasih. Makasih, Sampai Mas jumpa. Anto.